wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Solehawa ini untuk kembali melanjutkan pembelajaran kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah kita, yang mana saat ini kita sudah sampai pada pelajaran ke-10 dan sudah selesai, tinggal membahas kaidah dan faidah yang terkandung pada pelajaran ke-10. Baik, silahkan lihat di layar pelajaran ke-10, kaidah dan faidahnya cukup panjang. Ya. Ahibati fillah, kita di pelajaran ke-10 belajar tentang ad-dhamair. Ad-dhamair itu jamak dari kata ad-dhamir. Ad-dhamiru. Naam. Ad-dhamir itu adalah kata ganti. Ya, kata ganti. Ad-dhamir, kata ganti. Ad-dhamairu, kata ganti. Karena di pelajaran 10 kemarin kita banyak ketemu dengan kata ganti. Ya. Secara umum di sini, ad-dhamairu salasatun. Kata ganti itu ada 3 macam. Yang pertama, al-mutakallimu. Al-mutakallimu itu orang yang berbicara. Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia, al-mutakallim itu kata ganti orang. Ini terlalu tebal ya. Kata ganti orang pertama. Ya. Itu namanya al-mutakallim. Contohnya, ana. Ya. Ini kata ganti yang terpisah, ana. Kalau ana itu disambungkan dengan isim atau kata benda, maka menjadi baiti, bukan baitu ana. Ya. Ketika antum ingin mengungkapkan bendanya itu milik antum, saya adalah ana, rumah adalah baitun. Berarti rumah saya baitu ana. Itu kalau bahasa Indonesia ya, rumah saya. Ya. Baitu ana. Tapi bahasa Arab tidak seperti itu. Ya. Ketika ingin mengungkapkan rumah saya, maka jadinya adalah baiti. Kolami, bolpen saya, sayyaroti. Ya. Ditambahkan ya di belakangnya. Itu kata ganti yang pertama. Kata ganti orang pertama, orang yang ngomong, disebut dengan al-mutakallim. Kemudian yang kedua adalah al-mukhatabu. Al-mukhatabu itu orang yang diajak bicara atau audiensnya ya. Ini dalam bahasa Indonesia kata ganti orang berapa? Nanti orang ke dua. Al-mukhatab. Al-mukhatabu. Kata ganti orang kedua. Anta, kamu salah satunya. Nah, salah satunya adalah anta, kamu. Dan masih banyak yang lainnya. Ada kamu, kalau perempuan bagaimana? Anti, misalnya. Kalau kamu tapi banyak, atau kalian. Antum, ya. Itu disebut semua dalam kategori al-mukhatab. Kata ganti orang kedua. Orangnya ada di hadapan kita. Anta. Kemudian kalau kesambung atau bersambung dengan isim, maka menjadi baituka. Ya. Bukan baitu anta. Ya. Baitu anta salah. Baituka. Ya. Kalau tadi rumahku baiti, rumahmu baituka. Masjidmu masjiduka. Mobilmu sayyaratuka. Ya kan? Bukumu apa? Bukumu. Kitabuka. Mejamu. Maktabuka. Kemejamu. Qamisuka. Ya, itu disebut dengan al-mukhatab. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah al-ghaibu. Al-ghaibu ini kata ganti orang gaib ya. Makhluk gaib. Apa maksudnya gaib? Gaib itu orangnya nggak ada atau diomongin. Ya. Ganti orang ketiga. Nggak bisa hilang.
Nah, kata ganti orang ketiga disebut dengan al-ghaib. Salah satunya adalah huwa. Kalau yang sedang diomongin adalah seorang laki-laki, huwa. Huwa itu artinya dia, tapi laki-laki. Ya. Kalau bersambung dengan isim, bersambung dengan kata benda, jadinya bukan baitu huwa, tapi baituhu. Naam, baituhu, rumahnya dia. Ya. Masih ada yang lain. Kalau dianya kembali ke perempuan apa? Dia. Itu juga termasuk dalam kategori kata ganti orang ketiga. Dia perempuan. Dia atau mereka laki-laki. Hum. Ya, mereka laki-laki hum. Tapi kita belum ketemu. Mereka perempuan. Hunna. Ya kan? Seperti itu ya. Jadi ada tiga. Yang pertama tadi al-mutakallim. Al-mutakallim. Kemudian yang kedua al-mukhatab. Dan yang ketiga adalah al-ghaib. Al-mutakallim itu orang yang berbicara. Al-mukhatab itu orang yang diajak bicara. Al-ghaibu itu orang yang sedang dibicarakan atau menjadi objek pembicaraan. Ya. Kemudian al-mutakallim, ya. Al-mutakallim itu ada yang al-mutakallimul mudzakkar wal muannas. Kata ganti orang pertama, dia bisa dipakai baik laki-laki maupun perempuan. Yaitu apa? Di sini hadza baiti. Ini adalah rumahku. Ini yang ngomong laki-laki atau perempuan sama saja. Dia tetap ngomongnya hadza baiti. Nggak ada bedanya. Ya, baik laki-laki atau perempuan yang ngomong tetap hadza baiti. Nggak ada kaitannya sama yang diajak ngomong ya. Dia sendiri yang ngomong. Al-mutakallim tadi kata ganti orang pertama. Ingat-ingat. Ismi Muhammadun. Tetap ismi. Kalau dia namanya Fatimah, ismi Fatimatu. Sama, nggak ada beda. Ismi Muhammadun, ismi Fatimatu. Sama. Ya. Jadi al-mutakallim itu bisa dipakai baik untuk al-mudzakkar, laki-laki, atau al-muannas, perempuan. Abi wa ummi fil baiti. Ya. Abi, tetap ayahku, abi. Ibuku, ummi. Ini mau yang ngomong laki-laki atau perempuan sama. Fil baiti, ada di dalam rumah. Indi qalamun. Aku punya pena. Li akhun. Aku punya saudara laki-laki. Ya, ini sama. Nggak ada perubahan. Baik yang ngomong laki-laki maupun perempuan. Kemudian al-mukhatab al-mudzakkar. Adapun yang jenis kedua, tadi al-mukhatab kata ganti orang kedua. Itu ada al-mukhatab al-mudzakkar. Kata ganti orang kedua, namun yang diajak ngomong siapa? Al-mudzakkar, laki-laki ya. Ya. Kata ganti orang kedua, ini orang kedua ya. Orang kedua, terus laki-laki. Laki-laki. Hadza baituka. Ini rumahmu ya. Masmuka. Siapa namamu? Sayyaratuka jamilatun. Mobilmu bagus ya. Abuka wa ummuka fil baiti. A'indaka qalamun alaka akhun. Ya, itu untuk ngajak ngomong siapa? Laki-laki satu ya. Pakainya hadza baituka, bukan hadza baitu anta. Masmu anta, salah. Masmuka. Ya. Jenis yang selanjutnya adalah al-mukhatab al-muannas. Al-mukhatab al-muannas. Orang kedua namun apa? Orang kedua tapi dia perempuan. Perempuan tuh gimana gambarnya Mas? Saya kok suka lupa. Bulat plus. Kayak gini. Kayak gini atau kayak gini. Bukan bulatnya di atas. Sama aja. Boleh di atas, boleh di bawah. Pokoknya antum harus ngerti al-muannas itu apa? Perempuan ya. Al-mukhatab al-muannas. Hadza baituki. Ki. Kalau tadi laki-laki ka. Qalamuka jadinya qalamuki.
Masmuki, nanya ke perempuan masmuki. Nggak boleh nanya perempuan kok masmuka. Ya, nanti tersinggung. Sayyaratuki jamilatun. Mobilmu bagus. Ya. Sayyaratuki jamilatun. Kalau kamunya yang bagus apa? Atau kamu cantik, anti jamilatun. Ya kan? Anta jamilun. Anti jamilatun. Sayyaratuki jamilatun. Abuki wa ummuki fil baiti. Ya. Tadi abuka wa ummuka fil baiti, sekarang abuki wa ummuki fil baiti. A'indaki qalamun. Apakah kamu punya pulpen? Alaki akhun, apakah engkau punya saudara laki-laki? Ya. Itu ya. Kemudian macam yang ketiga tadi al-ghaib al-mudzakkar, yang sedang diomongin namun dia adalah seorang laki-laki. Hadza baituhu masmuhu sayyaratuhu jamilatun. Tadi sayyaratuki ada orangnya, sekarang enggak ada. Sayyaratuhu jamilatun. Abuhu wa ummuhu fil baiti. A'indahu qalamun alahu akhun. Ya. Kemudian yang selanjutnya al-ghaib al-muannas, yang dibicarakan ya, orang ketiga ya. Ini orang ketiga semua. Orang ketiga yang di sini adalah al-muannas, perempuan. Hadza baituha. Bukan baituhu lagi. Masmuha, siapa namanya? Sayyaratuha jamilatun. Mobilnya bagus. Abuha wa ummuha fil baiti. Naam, dan seterusnya ya. Perhatikan di situ bedanya hu dan ha. Kalau hu itu ditulisnya seperti ini, ya. Kalau sendirian seperti ini hu. Kalau yang perempuan tulisannya bagaimana? Seperti ini ya. Ya. Atau naik ke atas seperti itu. Masmuha. Bukan tulisannya tetap kayak masmuhu kemudian dikasih harokat fathah dan menjadi perempuan, tidak. Misalkan seperti ini. Masmuhu. Kemudian dikasih harokat fathah. Masmuha, salah. Ya. Karena asal bahasa Arab itu tidak ada harokatnya. Jadi bagaimana cara orang membaca, ngerti kalau ini laki-laki, ini yang sedang diomongin adalah perempuan. Caranya yang perempuan tadi. Masmuha. Ya. Siapa namanya? Nanya. Siapa nama perempuan itu ya? Masmuha. Ada pertanyaan sampai di sini? Seputar domir? Ini baru pengenalan saja ya. Jadi ada 3, tadi mutakallim, mukhatab, dan ghaib. Kemudian di pelajaran 10 kita juga belajar seputar indi dan li. Indi dan li. Indi artinya apa kemarin? Ingda. Ingda itu artinya apa? Di sisi atau bersama ya, ingdal mudiri ya. Atau yang menunjukkan makna kepemilikan seperti di sini. Indi itu maksudnya apa? Aku punya. Sama li juga aku punya. Ya. Li dan indi artinya sama-sama aku punya. Kalau kamu punya ingdaka atau laka. Kalau dia perempuan punya ingdaha. Ingdaha ya. Bagaimana tulisannya ingdaha? Ingdaha. Dia perempuan punya. Kamu punya ingdaka. Ya, seperti itu. Indi saya punya. Li juga saya punya, tapi pemakaiannya berbeda. Mana bedanya? Indi itu dipakai li ghairil aqil. Ketika yang saya punya itu adalah sesuatu yang tidak berakal, seperti kitab misalkan. Indi kitabun. Ya. Pakainya indi. Indi sa'atun. Ma makna sa'ah? Jam. Indi darrajatun. Ma makna darrajah? Sepeda. Semuanya ini tak berakal. Kitab, jam, meja, maka makainya indi.
Ya. Adapun kalau sesuatu yang kita punya itu adalah menunjukkan sesuatu yang berakal, maka kita pakainya li. Seperti di sini li ukhtun wahidatun. Aku punya seorang saudari perempuan. Ya. Ukhtun wahidatun. Li ibnun wa bintun. Aku punya anak laki-laki dan anak perempuan. Pakainya li, ya. Li ummun wa abun. Aku punya ibu dan ayah. Li ummun wa abun. Karena semuanya ini adalah berakal, ya. Semuanya berakal, maka pakainya apa? Li. Alaka akhun, betul. Ini contoh yang betul. A'indaka akhun, salah. Kenapa salah? Salahnya di mana? Karena akhun berakal. Jadinya harusnya yang betul apa? Alaka akhun. A'indaka kitabun, betul. Karena yang ditanya adalah kitab, pakainya ingda. Salahnya alaka kitabun, ya. Alaka kitabun. Nah. Apakah kamu punya buku tapi menanya pakai laka. Kemudian di pelajaran 10 kita juga belajar tentang ma'a. Ya, apa artinya ma'a? Bersama. Iya. Ma'a artinya bersama. Contoh dalam kalimat kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Hamid keluar bersama dengan Khalid, ya. Salah satu contohnya. Ini juga man ma'aka ya Ali, siapa yang bersamamu wahai Ali? Ma'i zamili, yang bersamaku adalah siapa? Temanku. Kemudian ma'a Khalidin, itu yang benar seperti itu. Karena setelah ma'a harokatnya apa? Kasroh sebagai mudhof ilaih. Kemudian yang salah ma'a Khalidun. Ini salah, ya. Harusnya ma'a Khalidin. Aisyatu ma'aha zawjuha. Aisyah yang bersamanya hanya kembali ke siapa? Kembali ke zauj atau kembali ke Aisyah? Kembali ke Aisyah. Aisyah perempuan. Jadi diwakilkan dengan domir ha, mu'annas. Ini jenisnya apa ini ha? Mutakallim, mukhotob atau ghaib? Ghaib. Aisyah ma'aha. Yang sedang bersamanya, berarti Aisyah sedang menjadi objek pembicaraan. Berarti Aisyah adalah kata ganti orang ketiga. Salah, ya. Kata ganti orang ketiga. Aisyah. Aisyah tu ma'aha zawjuha. Salah, yang salah Aisyah tu ma'ahu. Ini kata ganti orang ketiga betul hu. Tapi mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar, sedangkan Aisyah adalah mu'annas. Ya, maka salah dia ma'ahu zaujuha, salah. Iya. Kemudian di sini ma'a Khalidin, ya. Ma'a itu sebagai mudhof, ya. Ma'a itu sebagai mudhof kita sudah belajar, dan Khalidin sebagai mudhof ilaihnya, ya. Mudhof ilaih berharokat kasrah. Kemudian kita juga belajar bertemu dengan nama-nama laki-laki al-alam al-mudzakkar, nama-nama mudzakkar bahasa Arab tentunya, ya. Al-makhtumu bi ta'it ta'nits, yang diakhiri dengan tak ta'nis, tak perempuan. La yunawwanu, maka dia tidak ditanwinkan. Ini kaidahnya. Al-alamul mudzakkar, nama laki-laki, al-makhtumu yang diakhiri bita ta'nis, dengan tak perempuan, ya, tak ta'nis, la yunawwan, maka dia tidak ditanwinkan. Contoh di sini Muhammadun tidak diakhiri dengan tak, maka bertanwin. Hamzatu diakhiri dengan tak, maka tidak boleh bertanwin. Padahal laki-laki juga Hamzah. Tapi Hamzatu haram hukumnya mengucapkan Hamzatun, enggak boleh. Tolhatun juga enggak boleh. Muawiyatun juga enggak boleh. Usamatun juga salah, ya. Karena itu nama laki-laki yang diakhiri dengan tak ta'nits atau tak marbutah di situ.
hamzatu yang betul, yang salah hamzatun. Ma'a merupakan dzarfu makanin seperti yang sudah kita jelaskan, dzarfu makan. Dzarf apa artinya? Dzarf itu keterangan ya. Maksudnya adalah keterangan apa? Makan apa? Tempat. Keterangan tempat. Bukan keterangan waktu kan bersama. Muhammad bersama temannya. Berarti bersama di situ keterangan tempat. Al-ismul ladzi ba'dahu majrurun bil kasrah. Isim yang terletak setelahnya dia majrur dengan kasrah. Nah, paham ya halaman ini penjelasannya? Li yang mana, Mas? Huruf jar. Mana yang kasrah? Li yang di sini kan? Yang di sini. Alaka ini. Huruf jar, Mas, masuknya. Berarti kasroh Ustaz kalau huruf jar. Iya. Kalau isim terletak setelahnya wajib kasroh. Tapi kan yang terletak setelahnya bukan isim. Maksudnya bukan isim yang jelas. Di situ adalah kata ganti. Domir. Jadi nggak boleh ngajak ngomong laki-laki yang harusnya alaka. Karena lamnya adalah huruf jar menjadi alaki. Padahal yang diajak omong laki-laki. Enggak. Kecuali yang antum ajak omong perempuan alaki. Tapi kasrohnya bukan karena huruf jarnya itu. Tapi karena yang diajak omong adalah perempuan. Ya. Di sini maksud antum. Kenapa kok uktunnya kok enggak kasroh gitu? Iya Ustaz. Karena dia sudah bertemu dengan ya. Li. Ya kan? Bukan murni li seperti ini, Mas. Kalau seandainya li ini bertemu dengan ukhtun, li ditambah dengan ukhtun, maka dia jadinya tulisannya ya, jadinya tulisannya adalah seperti ini. Li ukhtin, miliknya seorang saudari. Jadi kasroh. Ya. Tapi dia kan bukan miliknya seorang saudari, tapi aku punya. Berarti sudah li ketemu dengan ya. Nah, ya-nya ini dia menempati tempatnya isim yang seharusnya berharokat kasroh. Paham ya? Karena huruf jar itu cuman menjadikan kasroh kata yang terletak setelahnya. Yang setelahnya lagi enggak. Paham? Kata yang setelahnya lagi, kalau kasroh, dia sebabnya bukan karena harful jar tersebut, tapi karena sebab lain. Misalkan dia mudhof ilaih misalnya, atau misalkan dia naat, ya. Seperti di dalam rumah Allah, fi. Ini bacanya bagaimana ini tulisan ini? Harokatnya semua diharokatin coba. Fi baitillahi. Ti kenapa kasroh? Karena ada fi. Hi kenapa kasroh? Karena ada fi atau karena mudhof ilai? Karena mudhof ilai, bukan karena fi. Ya. Fi baitillahi, seperti itu. Paham ya, Mas Indra? Ada lagi pertanyaan? Masih ada lagi nggak? Oh ya. Selesai ya. Ini sudah kaidah pelajaran 11. Kalau sudah selesai kita masuk ke pelajaran 11. Wah, sekalian silahkan dibuka bukunya. Pelajaran ke-11. Sudah masuk ke cerita sekarang ya. Baik, ada yang ingin membaca? Mas Ardi kayaknya ingin membaca ini. Silakan, Mas. Paragraf pertama aja. Baca dulu judulnya.
baiti. Hadza baiti. Baiti imamil. Imam. Nah, perhatikan hamzahnya. Di atas atau di bawah? Hamzahnya di atas atau di bawah? Oh ya, di atas amamu. Iya, ini pertanyaan yang kemarin. Ini fungsinya. Oh, Nah, seperti ini saya bacanya amam atau imam kalau nggak ada harokatnya. Ya nggak tahu. Makanya supaya saya tahu, meskipun dia tidak berharokat, bacanya amam atau imam, dikasih hamzah di sini. Oh ini amam. Nggak mungkin kayak gini kok saya baca imam. Ya, meskipun nggak ada harokatnya, saya tahu bacanya amam. Nah, kalau seperti ini, imam. Tulisannya sama persis ya. Yang membedakan apa? Hamzahnya di atas atau di bawah. Ulangi. hadza baiti. Baiti amamul Baiti ama mal. amamal ya. Amam itu termasuk dzarf ya. Dan dzarf itu seringnya atau dia mansub ya. Dia fathah ya. Mabni. Amamal, khalfa, inda, ya Lupa kan? Ustaz. Tahta, ma'a. Amamal masjidi. Baiti jamilun. Mm-mm. Antum sedang apa namanya mendeskripsikan tentang rumah antum di sini. Hada baiti, baiti amamal masjidi, baiti jamilun. Terus Fiha hadiqatun saghiratun. diingat-ingat tadi kalau tajem fiha atau Oh ini cowok ya Ustaz? iya kan rumah. Rumah kan mudzakkar. Fi Kenapa jadi hadiqatun? Oh kebun itu ya Ustaz. Heeh. Ya, fiha hadiqatun. Fihi. Fi Hi-nya kembali ke rumah. Di dalam rumahku terdapat hadikoh. Gitu mas. Bukan fi hadikoh tapi fihi. Fihi. Ya. Itu fi ditambah dengan huwa. Kemarin kita sudah belajar. Secara kaidah harusnya fihu. Ya enggak? Harusnya fihu. Tapi dia tidak fihu karena menyesuaikan ya. karena bukunya beda. Sehingga berubah menjadi fihi. Ya. Dan itu susah pengucapan bagi orang Arab ngomong fihu gak enak. Dan kedengarannya bukan kayak bahasa Arab jadinya. Kayak bahasa India. Ya. Jadinya fihi. Fi ketemu dengan huwa jadinya fihi diingat-ingat. Fihi hadiqatun saghiratun. Hadhihi gurfati. Gurfati. Fiha nafidatun kabiratun. Wa mirwahatun jamilatun. Naam. Hadza sariri. Mm-mm. Wa hadza kursiyin. Wa hadza maktabi. Maktabi. Naam. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi. Wa haqibati tahtal maktabi. Nafidati gurfati. Kenapa kasroh nafidati? Nafadati. Ma makna nafidah? Nafidatun. Ma makna nafidah? Sudah pernah dapat belum? Belum saya Ustaz. Belum. Enggak, pelajaran sebelumnya belum ada nafidah ya? Belum Mas Rizky? Belum. Pada bengong Ustaz. Nafidah artinya jendela. Nah, meskipun antum nggak tahu, tapi seenggaknya harokatnya betul. Nggak mungkin nafidati di situ. Nggak ada huruf jar kok nafidati. Nafidatun gurfati maftuhatun. Naam, nafidatu ghurfati maftuhatun. Masya Allah. Nggak ada harokat tapi antum sudah bisa baca ya. Coba sekarang nerjemahin Mas. Mas Tommy maksudnya. Antum. Mas Ardi. Ini rumahku. Naam. Rumahku di depan masjid. Iya. Rumahku
bagus. Masya Allah. Di dalamnya terdapat kebun yang kecil. Ma makna hadiqah? Taman, kebun. Kebun atau taman ya. Saghirah. Ini kamarku. Ini kamarku, iya. Di dalamnya terdapat jendela yang besar Jendela yang besar dan kipas angin yang indah. dan kipas angin yang bagus, ya. Ini kasurku. Ini ranjangku, Oh ya, kasurku. ranjang. Ini ranjangku dan ini kursiku. Ini lagi ngevlog ceritanya, Mas. Dan Terus? dan ini mejaku. Apa nih saat? Tapi pakai bahasa Arab. Apa? Jam dan pulpen dan Jamnya siapa? saya. Saati. Jamku dan pulpenku dan bukuku di atas meja. Dan tasku di atas meja. Di bawah. Jendela kamarku terbuka. Naam. Jendela kamarku terbuka. Ya, antum sudah bisa baca Arab gundul dan menerjemahkan ini, insyaallah. Ngisi kajian Ustaz. Alhamdulillah. Naam. Ya. Tadi judulnya apa? Baiti. Baiti adalah rumahku. Baiti. Hadza baiti. Baiti amamal masjidi. Amama, ya. Amama. Dia adalah dzarf. Dan dia tidak berubah-ubah, ya. Tetap amama. Ketika sedang menjadi dzarf tentunya. Amamal masjidi. Ada di depan masjid. Kenapa masjidi kasroh? Karena tadi setelah dzaraf itu pasti dia adalah mudhaf ilaih, makanya diharokati dengan kasroh. Ya. Kita bisa mengharokati harus bisa memberikan alasan. Kenapa kasroh? Kenapa fathah? Kenapa dhammah? Kenapa sukun? Harus tahu alasannya. Baiti jamilun. Nah, kenapa jamilun bukan jamilin? Karena dia sebagai khobar. Kan ngasih tahu. Rumahku, kenapa rumahku? Bagus, ya. Berarti bagus di situ adalah menerangkan tentang kondisi rumah. Kan kemarin mubtada khobar itu diterangkan, menerangkan. Baiti jamilun. Fihi, di dalamnya, kembali ke mana? Hi. Ke baiti. Fihi, di dalam rumahku, hadiqatun saghiratun, terdapat suatu taman atau kebun yang kecil. Saghirah di situ sebagai apa? Naat, ya, naat saja. Naat itu sifat. Man'ut itu yang disifati. Yang disifati adalah hadiqah dan sifatnya adalah naat. Perhatikan di situ sama-sama tak beralif lam, sama-sama muannas dan sama-sama dhammah. Hadiqatun saghiratun. Jadi saghirahnya ketika tidak diharokati, antum harus tahu bacanya saghiratun tanpa ragu-ragu. Kenapa tun? Karena dia sifat dari hadiqah. Ya kan? Sifat dari kebun. Sifat harus selalu mengikuti yang disifati. Naat mengikuti man'ut. Hadihi ghurfati. Naam. Fiha nafidatun kabirah. Wa kadzalika nafidatun kabirah. Ini juga apa? Naat dan man'ut. Nafidatun kabiratun. Jendela yang besar. Makanya terjemahannya jendela yang besar. Wa mirwahatun jamilatun. Dan kipas angin yang bagus. Kipas. Ya. Hada sariri. Wahada kursiyi. Wahada maktabi. Nah, hada sariri. Wahada kursiyi. Wahada maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Wa haqibati tahtal maktabi. Nah, kenapa maktabi kasroh? Mudhaf ilaih.
Kenapa yang di sini maktabinya kasroh? Yang di sini? Karena didahului dengan huruf jar. Ya. Sama-sama kasroh tapi sebabnya beda. Alal maktabi, tahtal maktabi. Nafidatu atau nafidatun di sini? Nafidatun gurfati atau nafidatu gurfati? Mana Mas Ardi yang betul? Nafidatu gurfati maftuhatun atau nafidatun gurfati maftuhatun. Kan kita sudah belajar isim yang tidak beralif lam itu bertanwin. Berarti cara bacanya bagaimana? Nafidatun. Kenapa? Jadi dia nggak boleh lain. Mumtaz, Masya Allah. Karena dia sebagai mudhof. Nafidatu sebagai mudhof. Dan kita tahu syarat mudhof itu tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Makanya nafidatu bacanya. Tidak boleh nafidatun. Ya. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Jendela kamarku. Ya. Jendelanya kamarku. Jendela dan kamar adalah mudhof dan mudhof ilaih. Kamarku juga mudhof dan mudhof ilaih. Paham nggak? Jendela kamar itu kepemilikan, penyandaran. Jendela kamar. Kamarku juga penyandaran tidak? Penyandaran juga. Berarti ghurfati itu juga mudhof dan mudhof ilaih. Jadi ghurfah sendiri dia punya dua kedudukan. Yang pertama sebagai mudhof ilaihnya nafidah. Dan yang kedua dia sebagai mudhofnya ya, yaitu ana itu. Bingung tidak? Paham ya? Nggak harus paham sih untuk mudhof dan mudhof ilaih di sini. Yang penting antum mengerti nafidatu itu kenapa tidak bertanwin? Karena dia sebagai mudhof itu saja. Kita tahu pokoknya alasan mudhof itu tak beralif lam dan tak bertanwin atau syaratnya. Nah, paragraf kedua. Paragraf kedua Mas Noval. Paragraf kedua sampai sini atau sampai sini? Sampai habis. Ya udah. Silahkan Mas Noval. Kata Mas Aldan sampai habis. Hazihi gurfatu akhi Naam. wa tilka gurfatu ukhti. Sahih. Gurfatu akhi kabiratun. Bukan ra. Ro. Kenapa Ustaz? Kabirotun. Oh, kabiratun. Antum orang mana? Orang Jakarta Ustaz. Jakarta. Iya. Biasanya yang ra itu orang mana ya? Daerah Sulawesi biasanya. Kabira. Orang Sulawesi atau orang mana? Sumatera. Tadi kabiratun Ustaz ya? Kabiro. Oh, Bukan ra. Oh, kabiro. Nggak ada ra di bahasa Arab ya. Nggak ada harokat ra. Kabiratun. Ulangi. Gurfatu akhi gurfatu ukhti kabir. Ini mulai dari sini. Ulangi dari sini. Oh, gurfatu akhi kabirotun wa gurfatu ukhti saghiratun. Naam. Itu masuk nggak suaranya di mikrofon? Masuk Ustaz. Masuk. Kurang kenceng Ustaz. Gurfatu akhi amama gurfati wa gurfatu ukhti amamal matbakhi. Sahih. Masya Allah. Li ukhun Nah. li akhun wahidun wahidus wahidun Dun. wahidusmu. Nggak usah disambung nggak apa-apa. Oh, wahidun Wahidun ismuhu. Naam. usamatu wali ukhtun wahidatun ismuha Sahih. Su'adu ya Ustaz? Su'adu. Su'adu. Ya, Su'ad itu nama perempuan ya. Iya. Oh, nama Su'adu. Kalau laki-laki Sa'idun. Sa'id. Kalau perempuan Su'ad. Makanya dia tidak
Tanwin karena nama perempuan tidak bertanwin. Su'ad, Zainabu, ya. Fatimatu, Su'adu, ya. Terus Abi wa ummi fi tilka gurfati. tilkal, Tilkal gurfatil. til, Tilkal gurfat gurfatil kabirot. ya. Kenapa ti, coba? Kenapa al-ghurfah antum baca kasroh? Ada huruf jar Ustaz ya, fi-nya. Karena ada tilka di sini. Tilka jauh kan ya? Huruf jarnya kepisah dengan tilka. Ya betul. Antum kasroh karena huruf jar. Karena tilka di situ sebagai isyarat ya. Sebagai isim isyarah. Kemarin sudah dijelaskan. Fitilkal ghurfati. Jadi masih mempengaruhi. Atau seandainya tilkanya nggak dipakai juga betul kan jumlahnya. Abi wa ummi fil ghurfatil kabiroti. Jadi tilka itu seakan-akan kalaupun tidak ada nggak masalah gitu. Berbeda kalau dia adalah isim lain yang beda maknanya, maka dia tidak mempengaruhi yang kata kedua setelah huruf jarnya. Fitilkal, Tilkal gurfatil kabiroti. alif lamnya antum kemanain? Fitilkal, Oh, tilkal gurfati. til. Til. Ini masuk ke sini. Oh, til Kayak baca Al-Quran. kabiroti. Oh ya. Tilkal gurfatil kabiroti. Naam. Anna uhibbu abi wa ummi wa hibbu akhi wa ukhti. Sahih. Barakallahu fik Mas Noval. Masya Allah. Ya. Silakan. Diartikan. Nah, ini kamar saudariku ya saudara. Saudaraku. Hadhihi ghurfatu akhi. Naam. Ya, terus dan itu kamar saudariku. Terus kamar saudaraku besar Ustaz ya. Ya, kamar saudaraku besar. Terus ukhti soghiru. Apa ya? Oh, kamar saudaraku di depan rumahku. Bukan ya? Kamar saudaraku di depan rumahku. Misah dong rumahnya. Oh iya. Kamar Kamar saudaraku besar. Wargurfati. Dan kamar saudariku kecil. Sahih. Terus. Masya Allah. Saudariku. Ghurfatu akhi, kamarnya saudaraku. Oh, gurfatu akhi. Oh, kamar saudaraku di depan Amama ghurfati. di depan kamarku. Ustaz. Kamarku di depan kamarku. Kamar saudaraku di depan kamarku. Terus dan kamar saudariku di depan dapur. Dan kamar saudariku di depan dapur. Masya Allah. Terus. Saya mempunyai seorang saudara namanya Usama. Dan saya mempunyai satu saudari namanya Su'ad. Namanya Su'ad. Salah. Terus ayah dan ibuku ada di kamar besar itu. Ada di kamar yang besar. Oh, yang besar itu. Terus Uhibbu. saya suka ya. Oh, saya cinta. Saya suka ayah dan ibuku ya, Ustaz. Ana uhibbu abi wa ummi. Naam. Dan saya suka dan saudariku ya. Naam, wa uhibbu akhi wa ukhti. Masya Allah. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Ya, kita baca di sini ya. Hadihi ghurfatu akhi. Naam, kenapa pakai hadihi? Kalau bait tadi pakai hada, kalau ghurfah pakai hadihi karena ghurfah apa? Muannas. Maka ditunjuknya dengan hadihi.
Hadihi ghurfatu akhi. Sekali lagi, ghurfatu tidak bertanwin karena ghurfatu sebagai mudhof. Ghurfatu akhi, kamarnya saudaraku. Watilka, dan yang itu ghurfatu ukhti. Ya, tilka kata tunjuk jauh, hadihi kata tunjuk yang dekat untuk muannas semua. Watilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun. Naam. Kabiratun di sini sebagai apa dia? Naat. Naatnya siapa? Naat atau khobar? Nah, ini antara dua ini saja. Ghurfatu akhi kabiratun. Kamar yang besar, kamar saudaraku yang besar atau kamar saudaraku besar? Saya ulangi. Ghurfatu akhi kabiratun. Kabiratun di situ khobarnya ghurfah atau naatnya ghurfah. Kalau diterjemahkan jadinya beda. Kalau khobar, ghurfatu akhi kabiratun terjemahannya kamar saudaraku besar. Saya sedang ngasih tahu, khobar kan mengkabarkan, kamar saudaraku besar. Tapi kalau naat, kamar saudaraku yang besar, belum selesai. Belum selesai. Mana di situ bagusnya? Iya, berarti di sini kabiratun apa? Khobar. Khobar untuk ghurfah, ya. Jelas di situ ya. Kemudian ghurfatu akhi ini juga ma'rifat. Ghurfatu akhi, kamar saudaraku, ini ma'rifat atau nakiroh? Secara makna saja. Kamarnya saudaraku, ini ma'rifat atau nakiroh? Diketahui, berarti dia ma'rifat. Maka tidak mungkin kalau ini sebagai naat. Karena seandainya itu adalah naat, maka dia harus ada alif lamnya. Karena dia datang menyifati sesuatu yang ma'rifat. Ya. Jadi jumlah ini, jika ana pengen buat, bisa. Ya. Kabirohnya pengen saya jadikan naat. Caranya bagaimana? Ghurfatu al-kabirah. Ghurfatu akhi al-kabirah. Titu ta. Tu. Kenapa tu? Karena ikut harokatnya kan naat. Nah ini artinya apa ini? Ghurfatu akhi al-kabirah. Kamar saudaraku yang besar belum selesai. Ghurfatu akhi al-kabiratu apa? Gak kelihatan. Oh iya. Ghurfatu akhi al-kabiratu. Kenapa? Misalkan nadhifatun gitu ya. Nah, bersih. Nah, nadhifatun sebagai khobarnya. Gitu. Ya, saya hapus saja supaya antum nggak bingung. Ghurfatu akhi kabiratun. Intinya kabiratun adalah khobar. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Dan kamarnya saudariku kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Naam. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Ya. Seperti ini kalau kita tidak sambungkan dengan sebelumnya maka dibaca sendiri ismuhu gitu ya. Ismuhu. Tapi bagaimana kalau pengen disambung? Wahidun ismuhu. Seperti kalau baca Quran. Kalau sebelumnya kalau setelahnya alif lam atau hamzah wasol kemudian sebelumnya adalah tanwin maka jadinya kasroh ya. Seperti nun yang dikasrohkan. Wahidun ismuhu. Wahidun ismuhu. Kalau dipisah wahidun ismuhu.
Seperti ketika baca Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu kalau dipisah-pisah. Tapi kalau saya pengen sambung ayatnya, Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ya. Qul huwallahu ahadun. Kan? Aslinya harokatnya ahadun. Kemudian ayat. Allahus samadu. Ayat kedua. Nah, kalau pisah sih gampang. Tinggal dikol-kolahkan saja. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Tapi kalau pengen disambung boleh. Berarti tanwin bertemu dengan alif lam di sini, atau tanwin bertemu dengan hamzah wasol seperti di situ. Cara bacanya Qul huwallahu ahadunillahus samad. Seperti nun yang dikasrohkan, ahadunillahus samad. Ya. Wahidun ismuhu. Biar gampang antum pisah saja. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Naam. Uhibbu ini adalah kata kerja yang artinya apa tadi? Aku suka atau aku cinta. Meskipun tidak pakai ana, uhibbu sendiri itu sudah mengandung arti saya. Ya. Dia dari kata asalnya ahabba. Ahabba itu dia seseorang laki-laki telah mencintai. Dia seorang perempuan sedang atau akan dia seorang laki-laki sedang atau akan mencintai. Yuhibbu, ahabba yuhibbu. Aku, nah ini uhibbu ini diambil dari sini. Ketika dia yuhibbu, ketika saya uhibbu. Ya. Ini detailnya insya Allah nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini hanya mengenalkan antum saja dari kata asal uhibbu adalah ahabba yuhibbu. Kalau kamu tuhibbu. Seperti itu. Baik, di sini ada yang ditanyakan seputar pelajaran ke-11. Ada nggak sebaliknya lagi? Nggak ada. Ada pertanyaan? Seputar bacaan? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada kita baca. Ada Iqra' Waktub nih ya. Jangan lupa buku tugas antum dilengkapi yang Iqra' Waktubnya. Insya Allah sebentar lagi kayaknya kita sudah nggak ketemu dengan Iqra' Waktub. Jadi mumpung masih ada, silahkan dilengkapi. Mikrofon sampai Mas Aldan. Silahkan nomor 1. Man fi hadzal baiti. Naam. Man fi hadzal baiti. Fihi hamidun. Fihi hami. Dun. Sahih. Man fi hadzal baiti. Fihi hamidun. Naam. Athani. Mas Abu Uwais. Madza fil haqibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Naam. Madza fil haqibati fiha. Kembali kemana hanya? Ke al-haqibah yang dia adalah muannas. Kalau tadi kembali ke al-bait mudzakkar. Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Asalis. Man fis sayyarat. Man fis sayyarah. Man fis sayyarati. Naam. Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Sahih. Man fis sayyarati fiha, yakni fis sayyarah abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Ahsanta ya Ghazi. Ar-rabi' abuhu.
Man fi masjidil jami'atil Jami'ati al'an ma fihi ahadun. Naam. Man fi masjidil jami'atil ana. Siapa yang sedang berada di masjid kampus sekarang? Ma fihi ahadun. Ma makna ma huna? Ini manafiyah ya. Artinya tidak. Ma fihi. Tidak ada di dalamnya ahadun. Seorang pun. Ma fihi ahadun. Nah. Al-khamis. Man fi hadhil ghurfati fihal mudiri. Man fi hadhil ghurfati fiha Fiha al-mudiri. mudiri. Kenapa kasroh? Afwan, salah. Yang betul? Mudirun. Kenapa? Ada alnya Ustaz. Ada alnya Ustaz. Kenapa kalau ada alnya? Mudiru berarti. Kalau ada alif lamnya mudiru. Sekarang kalau saya buang alif lamnya, fiha mudirun atau fiha mudirin? Mana Ustaz? Fiha Enggak, ini antum bacanya apa dulu? Ini mau kasroh atau mau domah atau apa? Fiha mudiru. al-mudiru. Betul, bacanya fihal mudiru itu betul. Tapi kenapa alasannya mudiru? Fi. Di dalamnya kan? Ada ya? Apa? Alasannya nggak ada sebab untuk berubah harokat, ya. Maka didomahkan saja, ya. Didomahkan saja. Meskipun dia kalau diteliti al-mudiru di sini adalah mubtada. Tapi antum belum saatnya untuk dijelaskan. Yang jelas al-mudiru, kenapa mudiru? Nggak ada sebab untuk saya jadikan harokatnya berubah ke harokat lain. Ya. Kan ada fi. Lah, fi kan sudah ketemu dengan ha. Yang berubah, yang dipengaruhi dengan fi itu haknya saja. Al-mudir tidak terpengaruh. Selanjutnya. Mas Zulkarnain, silahkan. Zulfikar atau Zulkarnain? Zulfikar ya. Baca saja nggak apa-apa. Uhibbu Uhibbu, sahih. Bapakku. Abi. abi wa Di antum ada harokatnya nggak? Nggak ada ya. Kalau di situ ada itu mas. Uhibbu abi wa am- wa amman. ummi. Wa- Nah, uhibbu abi wa ummi. Iya. Aku cinta ayahku dan ibuku ya. Uhibbu abi wa ummi. Naam. Asani. Uhibbu akhi wa ukhti. Uhibbu akhi wa ukhti. Naam. Uhibbu akhi wa ukhti. Asalis. Uhibbu zamili. Uhibbu zamili. Ma makna zamil? Teman atau ya teman. Sahabat. Zamil. Mas Tommy. Uhibbu ustadi. Uhibbu ustadi. Naam. Uhibbu ustadi. Al-khamis. Balik lagi Mas Tommy. Uhibbullah. Apa ya? Ayo. Uhibbu. Itu ada harokatnya Mas Tommy. Ha, benar ya. Nah. Uhibbullah. Uhibbullaha. Ya. Ini mulai dipertemukan antum dengan objek. Sesuatu yang menjadi objek dan dia tidak bersambung dengan ya mutakallim atau ya kepemilikan yang kembalinya ke saya. Ya yang
baiti tadi ya. Jadi tetap seperti itu ya. Maksudnya isimnya isim yang sendiri, berdiri sendiri. Maka dia ketika menjadi objek dalam bahasa Arab dia berharokat fathah. Ya. Misalkan saya suka mobil, berarti bahasa Arabnya Uhibbu sayyaratu. sayyarah, Tu. harokatnya uhibbus sayyarah ta, karena sayyarah sedang menjadi Mutai. objek yang dicintai. Uhibbus sayyarata, uhibbullaha, aku cinta nabi, di situ yang nomor 6 nih. Uhibbun nabiyya, uhibbun nabiyya, aku cinta bahasa Arab. Uhibbul lughatal arabiyyata. Nah, semuanya itu sedang menjadi objek, dan objek dalam bahasa Arab adalah mansub atau berharokat fathah. Aku suka masjid. Uhibbul masjida. Uhibbul masjida. Nah. Uhibbu ulama. Aku cinta Ali. Uhibbu aliyan. Aku cinta Muhammad. Uhibbu Muhammadan. Ya, yang sebelumnya Aliyun menjadi Aliyan, Muhammadun menjadi Muhammadan. Yang beralif lam, kalau yang sesuatu yang dicintai itu beralif lam, maka cukup difathahkan saja tanpa ditanwinkan. Paham ya? Paham, insyaallah. Simpel aja kok, jangan dipersulit. Pokoknya kalau objek, fathah. Selesai sepertinya pelajaran 11. Kok jadi macet-macet ini kalau selesai. Nah, sebelum kita tutup, kiranya ada pertanyaan, silahkan. Paham ya? Di dalam Al-Quran misalkan, saya contohkan beberapa objek yang hampir mirip tadi yang lafadz Allah, berarti surat Ali Imran. Itu yang ditandai biru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha." Harokatnya ha, kelihatan enggak? Enggak bisa digedein. Kelihatan kan? Katakanlah wahai Nabi Muhammad, qul. Ini Allah berfirman merintahkan Nabi Muhammad, qul. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, in kuntum, jikalau kalian, Nabi Muhammad kepada umatnya ya, in kuntum tuhibbuna, kalau kalian cinta Allah, Allahnya di situ lafadz Allahnya berharokat fathah sebagai objek. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad. Yuhibbukumullahu, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Perhatikan di situ lafadz Allah yang kedua, yuhibbukumullahu, dhammah. Karena bukan sedang menjadi objek, tapi sedang menjadi subjek. Siapa yang cinta di situ? Maka Allah akan mencintai kalian. Jikalau kalian mencintai Allah, objek, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Niscaya Allah akan cinta, berarti Allah yang pada posisi kedua sebagai subjek, makanya dia tidak fathah lagi. Yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sama di ayat setelahnya. Qul atiullaha war rasula. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, taatlah kalian kepada Allah. Allahnya lafadznya apa? Fathah lagi. Kenapa? Karena sebagai objek. Taatlah kepada Allah. War rasula. Rasulnya juga fathah. Karena dia sebagai objek. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kalau mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang-orang kafir. Ya, ini praktek dari kata ahabba tadi. Di situ yuhibbu, ahabba, yuhibbu, tuhibbuna,
Itu semua pecahan dari kata ahabba tadi yang artinya cinta. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.